Halo, selamat sore. Apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan mengawali perjumpaan kita berikut 3 cuplikan berita utama. Warga Malaka kesulitan mendapatkan air bersih. PLN melakukan pembersihan jaringan listrik di Kabupaten Ngada. Takjil digemari masyarakat jelang berbuka puasa. Ya pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya bersama saya Alfonso Diaraujo. Ya, dan saya Helga Meliani. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, warga terdampak banjir mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Guna memenuhi kebutuhan masak dan juga minum, air bersih yang sudah disuplai pemerintah daerah melalui dinas sosial belum mencukupi kebutuhan warga. Warga di 3 desa yang terdampak bencana banjir akibat luapan Sungai Benenain sulit mendapatkan air bersih. Sumber air berupa sumur yang ada di pemukiman warga tertutup air banjir dan endapan lumpur. Martina Howard, salah seorang warga asal Dusun Katara, Desa Favoe, mengaku mereka sudah mendapatkan bantuan air bersih untuk masak dan minum namun belum cukup. Ini makan apa ini malam? Ini tidak makan apa-apa ya. Ini kita tidak masak karena ini di sekitar situ tidak ada ini tempat untuk masak, tidak ada air, ini tidak ada makanan. Jadi kita tidak makan apa-apa. Dari tadi pagi sampai sekarang pun kita belum makan. Banjir naik jam berapa? Ini jam 1 Pagi? ya Pak, malam. Malam, ya. Hal yang sama disampaikan Nikodemus, warga asal Desa Oenmane. Ia mengaku masih sulit untuk memasak karena banjir masih merendam seluruh isi dapur. Baru air bersih kan? Air bersih. Untuk makanan apa sekarang? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Nah ini malam mau makan apa? Tidak tahu lagi. Tidak tahu. Tidak tahu lagi apa. Iya. Di dapur air masuk juga? Air masuk semua full ini. Semua masuk habis. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malaka, Marcelina Klau, menjelaskan pemerintah telah mensuplai air bersih sejak hari pertama terjadi musibah bencana di 3 desa di Kecamatan Malaka Barat. Pemerintah akan terus memberikan bantuan air bersih bagi warga hingga kondisi benar-benar normal. Dari Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ya, masih dari Kabupaten Malaka, Saudara, setelah banjir surut, warga mulai membersihkan endapan lumpur. Tidak hanya itu, beberapa fasilitas umum seperti kantor desa juga mulai dibersihkan akibat dipenuhi endapan lumpur. Beginilah kondisi setelah banjir surut. Warga sibuk membersihkan rumah dari sisa-sisa endapan lumpur dengan peralatan seadanya. Lambertus, salah seorang warga terdampak banjir, mengaku endapan lumpur lumayan tebal, yakni mencapai lebih 20-an sentimeter, sehingga dibutuhkan banyak air untuk membersihkan dengan waktu kurang lebih selama sehari. Selain membersihkan rumah, mereka juga membersihkan perabot rumah tangga agar bisa dipergunakan kembali. Selain merendam rumah warga, juga merendam fasilitas umum seperti kantor desa. Kepala Desa Oanmane Norbertus Nahak mengaku sejumlah sarana pendukung seperti laptop juga ikut terendam banjir. Hingga saat ini warga gelisah takut terjadi banjir susulan karena masih hujan terjadi. Terus dengan di dalam sini juga, di dalam sini mungkin tidak di bawahnya dia timbul material banjir. Nah, terus di sini juga dalam kantor tadi malam air sekitar 30 cm. Jadi memang ada beberapa dokumen
tambah beberapa, mungkin 2 laptop yang memang kita belum tes, hanya kan kena air. Data yang dihimpun sejumlah ternak milik warga seperti sapi, babi, ayam, dan beberapa jenis ternak piaraan lainnya di beberapa desa hanyut terbawa banjir. Dari Kabupaten Malaka, Yusman Seran, TVRI NTT. Ya, sementara itu pemirsa, korban banjir di Kelurahan Naibonat menolak untuk didata oleh pemerintah. Banjir kembali melanda Kelurahan Naibonat dan sekitarnya pada Rabu 13 Maret 2024 sekitar pukul 8 pagi. Sedikitnya puluhan rumah warga terendam banjir hingga menutup jalan Timor Raya. Akibatnya lalu lintas di jalur utama Trans Timor ini sempat macet sepanjang 3 km. Saat didata petugas, warga di Kelurahan Naibonat ini menolak. Warga beralasan setiap tahun banjir, warga selalu didata, tetapi tidak ada solusi yang berarti untuk mengantisipasi banjir yang selalu terjadi setiap tahun. Buce Puring, seorang warga yang juga korban banjir, mengaku kecewa dengan pemerintah kabupaten saat ini. Karena setiap tahun warga korban banjir hanya bisa didata, tetapi tidak diketahui tujuan dari pendataan. Dari pengamatan warga dan sering disampaikan kepada pemerintah Kelurahan Naibonat bahwa banjir yang sering terjadi akibat pembangunan jalan Timor Raya yang tidak dilengkapi dengan saluran drainase, sehingga ketika hujan dengan intensitas tinggi, air akan meluap ke permukiman warga dan merendam badan jalan. Harapan kami dari masyarakat Naibonat, terutama saya, kalau bisa pemerintah harus proaktif. Dalam arti harus lihat sirkulasi air, jalur-jalur air, kalau bisa diperhatikan, diperbaiki. Sehingga di kemudian hari kalau hujan, tidak terjadi seperti ini. Karena jujur sebenarnya saya kecewa, sakit hati, karena setiap tahun harus terjadi banjir. Peran pemerintah paling hanya ambil data. Setiap tahun hanya ambil data. Tindak lanjuti tidak ada, Pak. Buce berharap pemerintah bisa membuat perencanaan yang baik dengan membangun saluran di sekitar pemukiman warga agar tidak lagi mengalami banjir. Demikian juga dengan kali yang ada agar dinormalisasi sehingga air bisa mengalir ke laut bukan ke pemukiman warga. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Banjir di Desa Toineke, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan sudah mulai surut. Namun demikian, pemerintah desa setempat tetap waspada karena hujan masih terus terjadi. Santu Paulus Babis, Kepala Dusun 2 Desa Toineke, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, meminta warganya untuk tetap waspada. Kendati kondisi banjir sudah mulai surut, pasalnya hujan masih terus terjadi, aktivitas warga desa mulai normal kembali, walaupun di beberapa tempat banjir setinggi lutut orang dewasa masih tampak menggenangi. Kepala Dusun 2 atas nama masyarakat Desa Toineke menyampaikan terima kasih kepada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara yang menurunkan tim untuk membantu pelayanan air bersih bagi warga agar bisa terhindar dari wabah penyakit ikutan pasca bencana banjir. Banjir ini sudah kering, hanya cuma air hujan saja. Tapi yang kita pikirkan, jangan sampai ada susulan, tidak sebentar ini hujan, Bapak. Masyarakat supaya waspada, Bapak. Karena hujan ini tetap hujan terus, jadi kami takut saja nanti ini banjir susulan, Bapak. Jadi ada. Saat ini juga dari Polres ini TTS sudah bantu kami dengan air bersih. Hanya kami takut saja yang dampak yang lain, seperti diare, gatal-gatal, itu yang kami takut. Pantauan di lokasi bencana tampak genangan air pada pemukiman warga sudah mulai surut bahkan sudah kering. Namun di beberapa permukiman warga masih terlihat genangan air setinggi betis orang dewasa.
Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Masih di Timur Tengah Selatan, pemirsa, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur melalui Polres Timor Tengah Selatan memberikan bantuan air minum bersih bagi warga yang terdampak banjir di Desa Toineke, Kecamatan Kualin. Pendistribusian air bersih ini dilaksanakan di 3 dusun. Wakapolres Timor Tengah Selatan Kompol Ibrahim menjelaskan, pasca bencana banjir yang merendam 692 rumah di Desa Toineke, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, mengakibatkan warga kesulitan mendapatkan air bersih. Pasalnya, sejumlah sumber air, baik itu sumur bor dan sumur yang biasa digunakan warga, tertutup banjir. Melihat kondisi ini, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur melalui Polres Timor Tengah Selatan mendistribusikan air bersih menggunakan mobil penyuling water cannon dan water gradman milik Brimopolda Nusa Tenggara Timur serta mobil AWC milik Polres Timor Tengah Selatan bagi warga terdampak di 4 dusun. Jadi air menggenangi 4 desa itu, 4 dusun di Desa Noemuke itu setinggi 30 sampai 50 cm. Nah, kemudian dampak dari genangan air itu mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam mengkonsumsi air bersih. Melihat kesulitan dihadapi masyarakat ini, kemudian Polda NTT bersama Polres TTS membantu masyarakat dalam menyalurkan air bersih berupa pengerahan water can dan water treatment ditambah dengan mobil AWC yang membagikan langsung air kepada masyarakat di 4 dusun pada Desa Toineke. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya, saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Pagi-pagi minum kopi. Cakep. Beta som deh bikin pantun le. Ini Rumpu Rampe, acara yang katong tunggu tiap pagi. Santai bareng UMKM, katong bakatawa bareng di Rumpu Rampe. Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI NTT, Katongbung TV. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ikuti informasi selanjutnya pemirsa. Puluhan kepala keluarga di Kelapa Tinggi, Desa Mata Air, terdampak banjirop. Setidaknya ada 2 RT yang terdampak banjirop. Inilah kondisi terakhir warga RT 8 dan RT 9 lingkungan Kelapa Tinggi Desa Mata Air pasca banjirop pada Selasa 12 Maret 2024 lalu. Nampak warga tetap siaga karena curah hujan masih tinggi, terutama saat laut pasang, air dari 3 muara di Kelapa Tinggi meluap hingga merendam pemukiman warga. Ketua RT 8 Desa Mata Air Osias Detan mengatakan angin kencang dan gelombang tinggi mengakibatkan air laut meluber ke pemukiman warga Kelapa Tinggi. Sebanyak 32 rumah di RT 8 dan 39 rumah di RT 9 terendam banjirop. Beruntung saat kejadian tidak ada korban jiwa, tetapi warga mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena ternak dan perabot rumah tangga hilang terseret banjirop. Selain itu, warga mengalami kekurangan pangan karena banjirop merendam semua persediaan makanan.
Pasca banjirop, warga terus waspada dengan memberlakukan jam malam dan menyiapkan tempat evakuasi di gedung gereja Gemit Peniel Kelapa Tinggi karena hujan masih juga turun dan gelombang laut masih tinggi. Kemarin setelah dia hujan, penguapan air laut dia meningkat, dia tingginya sekitar 5 meter. Jadi dia pukul arusnya ke dalam pemukiman masyarakat. Jadi dia terdampaknya di perumahan masyarakat. Jadi ada beberapa rumah yang terendam semua. Jadi kita sudah kemarin kita sudah ambil data-data mereka. Jadi kita juga sudah kirim ke desa dengan instansi BPBD. Jadi tanggapan mereka juga dengan baik. Osias Detan berharap pemerintah dapat memperhatikan dan secepatnya menyediakan bantuan pangan yang cukup bagi warga. Pemerintah diharapkan bisa melakukan upaya penanganan agar gelombang tidak lagi sampai ke pemukiman warga. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Ya pemirsa, rumah warga di Desa Faenake, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara, terancam roboh akibat longsor yang terjadi pada Rabu 13 Maret tahun 2024 malam. Material longsoran juga sempat menutupi badan jalan sehingga akses transportasi perbatasan RI RDTL lumpuh. Beginilah kondisi rumah warga di Desa Faenake, Kecamatan Bimoki Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara, yang terancam roboh akibat longsor. Hujan deras yang terus mengguyur hingga Rabu malam 13 Maret 2024 di wilayah itu membuat dinding tembok penahan tanah di samping pekarangan rumah tersebut roboh hingga menutupi akses jalan ke 8 pintu perbatasan RI RDTL. Selain rumah, sebuah tiang listrik PLN yang berada di lokasi itu bisa saja roboh apabila terjadi tanah longsor susulan. Kondisi ini mungkin terjadi karena hingga saat ini hujan masih terus mengguyur wilayah tersebut. Kapan kejadiannya ini? Kalau yang itu dia hari Minggu malam baru sampai di sini. Yang ini setengah 4 tadi, setengah 4 pagi. Setengah 4 pagi. Ya. Kita waktu itu posisi di mana? Mas tidur ya? Yang hari Minggu malam posisi tidur, tidak sadar, bangun pagi dia sudah. Kalau yang ini? Yang ini tadi setengah 4 itu saya sudah sadar, saya bahkan sadar jam 3, bangun dia sudah, langsung bunyi saya keluar. Baru saya langsung keluar. Sementara itu, upaya pembersihan material longsor yang menutupi badan jalan nampak tengah dilakukan aparat kepolisian dibantu beberapa warga setempat. Upaya ini untuk menormalkan kembali arus transportasi dari kota Kefamananu menuju ke wilayah 8 pintu perbatasan RI RDTL. Upaya Polres Timur Tengah Utara melalui Kapolsek Mio Mahfud Timur diperintahkan oleh Bapak Kapolres TTU bahwa segera untuk membantu melancarkan arus lalu lintas lagi, kemudian longsoran ini dibuang ke pinggir, kemudian Bapak Kapolres TTU masih mengusahakan alat berat untuk mendorong material ini ke pinggir jalan. Warga berharap pemerintah setempat melalui dinas terkait segera melakukan perbaikan dinding penahan tanah yang longsor sehingga ancaman longsor susulan bisa terhindari. Mengantisipasi kecelakaan, pihak kepolisian juga telah memasang spanduk peringatan agar para pengendara yang melewati daerah tersebut tetap waspada dan lebih berhati-hati. Dari Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Akibat curah hujan dengan intensitas tinggi membuat banjir kiriman dari Desa Nitenoe, Desa Manulai dan Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat menggenangi badan jalan di Desa Bolok, Kabupaten Kupang. Genangan air sepanjang 500 meter ini sangat mengganggu arus lalu lintas dari dan menuju Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat. Genangan banjir sepanjang 500 meter dan setinggi lutut orang dewasa ini
terletak di Jalan Yos Sudarso, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat. Tepatnya di dekat pintu masuk Pelabuhan Bolok sampai depan gereja GSCA Sinar Kasih Bolok. Akibat genangan ini arus lalu lintas Bolok Kupang dan sebaliknya sedikit terhalang. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 terpaksa harus memperlambat kecepatan karena jalannya licin dan genangan air yang cukup dalam agar terhindar dari kecelakaan. Tidak hanya itu, beberapa rumah warga di sekitar genangan nyaris ikut tergenang, kendati berada sedikit lebih tinggi dari genangan tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, genangan tersebut diakibatkan banjir kiriman dari daerah Desa Nitedeo, Desa Manulai, dan Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat. Satuan Ditpol Airut Polda NTT langsung menerjunkan sejumlah personilnya untuk memantau dan mengamankan arus lalu lintas di ruas jalan Bolok Kupang. Pada kesempatan tersebut, Ditpol Airut sempat membangun komunikasi dengan masyarakat setempat dan pemerintah desa untuk mengupayakan pengalihan arus air sehingga mengurangi air yang menggenangi badan jalan sepanjang 500 meter. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, pemirsa, dampak cuaca buruk yang ekstrim melanda Kabupaten Ngada mengakibatkan pasokan listrik bagi masyarakat mengalami kendala akibat pohon tumbang dan juga rumpun bambu yang patah dan rusak, rumpun bambu yang patah dan merusak jaringan listrik sehingga sejumlah tempat mengalami pemadaman untuk beberapa hari. Hujan deras disertai angin kencang sepanjang hari tidak hanya merusak tanaman pertanian milik warga, tetapi juga merusak jaringan listrik milik PLN sehingga harus dibersihkan untuk dapat memasok listrik bagi masyarakat agar bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kerusakan jaringan listrik akibat patahan bambu maupun pohon yang tumbang tertiup angin kencang selain memutuskan kabel listrik tetapi juga sangat membahayakan keselamatan masyarakat sehingga harus dibersihkan dengan baik walau menggunakan alat seadanya. Petugas lapangan PLN Rayon Bajawa terjun ke lokasi terdampak untuk melakukan pembersihan sekaligus memastikan tidak adanya kabel yang putus sehingga dapat digunakan kembali untuk memasok kebutuhan listrik bagi masyarakat. Kepala Rayon PLN Bajawa Ivan Firmansyah memohon maaf kepada masyarakat yang mengalami pemadaman akibat fasilitas jaringan listrik yang mengalami gangguan akibat cuaca ekstrim, serta berharap agar pembersihan di lokasi terdampak bisa berjalan aman dan lancar, sehingga pasokan listrik untuk kebutuhan masyarakat dapat berjalan normal kembali. Banyak terjadi pohon tumbang dan bambu yang tumbang, sehingga mengakibatkan pasokan listrik terhenti di beberapa daerah. Untuk saat ini masih ada 9 titik yang kami upayakan untuk bisa segera menyala, dan kami mohon bantuan dan pengertiannya juga kepada masyarakat bahwa apabila kami memerlukan untuk melakukan penebangan pohon maupun bambu yang mengenai jaringan listrik kami. Cuaca ekstrim di Kabupaten Ngada masih saja terjadi dan diharapkan masyarakat agar lebih waspada saat melakukan aktivitas di luar rumah agar terhindar dari musibah yang kapan saja bisa terjadi sewaktu-waktu. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Cuaca ekstrim yang melanda Kota Kupang dan sekitarnya beberapa hari terakhir ini membuat pedagang di Pasar Oesapa Kota Kupang sempat berhenti berdagang. Pasar Oesapa yang berada di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang mengalami terjangan gelombang tinggi beberapa waktu lalu. Pasar ikan khususnya yang jarak lapaknya dengan tepian pantai kurang lebih hanya 5 meter ini membuat para pedagang harus berupaya menyelamatkan barang dagangannya menuju ketinggian atau tempat yang dirasa aman oleh para pedagang agar tetap bisa berjualan. Alhasil karena hujan yang semakin lebat disertai angin kencang sehingga lapak para pedagang di Pasar Oesapa ini rusak dan terendam banjir dengan ketinggian 30 hingga 50 cm.
Gelombang yang semakin tinggi dan hujan yang tak kunjung reda membuat para pedagang di Pasar Oesapa, khususnya yang berada dekat dengan tepi pantai ini, memutuskan untuk berhenti berjualan. Apris Besi, salah seorang pedagang ikan di Pasar Oesapa, menuturkan kejadian yang menimpa mereka dengan rusak dan terendamnya lapak ini sudah terjadi 2 kali dalam tahun ini. Saat kejadian, mereka terpaksa mengosongkan lapak dan tidak berjualan, menunggu sampai cuaca kembali membaik. Kalau untuk hari ini, katong bisa jualan karena sudah agak baik, sedikit gelombang justru turun, dan hanya ini hari kendala hujan sah. Kalau dari sini mungkin kerusakan banyak, mulai dari itu tanggul ada rusak, di situ banyak lapak yang rusak. Ya, kalau harapan mungkin secepat mungkin selesai supaya semua bisa berjalan dengan lancar. Untuk pemasangan tanggul mungkin dari pihak pemerintah setempat ada perhatian khusus untuk katong di sini. Hingga saat ini aktivitas di Pasar Oesapa sudah berjalan kembali dengan kondisi seadanya. Bantuan dan perhatian dari pemerintah terus diharapkan oleh para pedagang sehingga apabila cuaca ekstrim seperti sekarang ini terjadi lagi di kemudian hari, para pedagang tetap merasa aman saat berjualan dan tidak ada kerusakan lapak dan tidak perlu mogok berjualan yang mengakibatkan kerugian berarti bagi mereka. Dari Kota Kupang, Diki Balo, Kristodapo, TVRI NTT. Harga ikan di Kota Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mulai melambung tinggi. Kenaikan harga ikan itu dipicu cuaca ekstrim beberapa hari terakhir yang melanda sebagian wilayah di NTT. Cuaca ekstrim yang melanda beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur menyebabkan nelayan di Kabupaten Sika pun enggan melaut. Hal ini memicu kenaikan harga ikan di Pasar Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika. Para pedagang mengaku menaikkan harga ikan karena sulit mendapatkan ikan dari kapal nelayan. Seorang pedagang ikan, Iveni Fernandes, mengatakan sejak 3 hari terakhir pedagang di Pasar Wuring terpaksa menaikkan harga ikan. Hal itu dipicu oleh kapal-kapal nelayan di wilayah itu tak bisa melaut lantaran cuaca ekstrim. Kenaikan harga ikan itu membuat daya beli masyarakat menurun dan berdampak pada penghasilan para pedagang. Sudah 3 hari naik harganya. Faktornya angin kencang di tengah laut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan masyarakat pesisir agar mewaspadai ancaman banjir pesisir atau ROB akibat cuaca ekstrim di 4 wilayah, yakni pesisir utara Pulau Flores, Alor, pesisir Saburai Jua, dan Sumba. Dari Sika, Amar Ola, TVRI NTT. Ya, kita ke informasi lainnya, Saudara. Satpol PP Kabupaten Manggarai melakukan penertiban terhadap para pedagang yang biasa berdagangan di sepanjang trotoar di kawasan perkantoran dan pertokoan. Puluhan pedagang kaki lima seperti pedagang buah, ikan, dan jajanan ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Mereka yang biasanya berdagang menggunakan mobil dan gerobak di seputaran kawasan perkantoran Bupati di Jalan Ahmad Yani dan pertokoan ditertibkan. Penertiban dilakukan dengan pendekatan preventif. Para pedagang yang selama ini berdagang di badan jalan dan trotoar dinilai merusak tata kota dan kebersihan serta pemandangan kota. Satu persatu para pedagang didata dan dilakukan larangan dagang di kawasan tersebut. Penertiban merupakan yang kedua dilakukan oleh Satpol PP. Satpol PP menegaskan akan bertindak tegas bila para pedagang kembali melakukan perdagangan di badan jalan dan trotoar di Jalan Ahmad Yani atau kawasan perkantoran dan pertokoan. Saat ditertibkan, para pedagang meninggalkan tempat tersebut dan mengemas barangnya dengan baik. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT.
keluarga penerima manfaat KPM menerima bantuan beras dari pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Bantuan pangan berupa beras ini sebagai upaya memenuhi ketersediaan pangan bagi warga yang kurang mampu sekaligus untuk mengendalikan inflasi akibat naiknya harga beras. Penjabat sementara Bupati Manggarai Timur, Boni Hasandugan Siregar mengatakan bahwa bantuan beras yang diberikan untuk 6.002 penerima manfaat yang tersebar di Kecamatan Kota Komba. Bantuan beras yang diberikan masing-masing penerima manfaat 10 kg. Penyaluran bantuan pangan berupa beras ini sebagai wujud kepedulian pemerintah Manggarai Timur kepada warga miskin serta sebagai upaya memenuhi ketahanan pangan daerah. Bantuan pangan berupa beras ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas warga, khususnya penerima bantuan. Penjabat Bupati Manggarai Timur mengajak masyarakat untuk memanfaatkan setiap bantuan dari pemerintah sebagai pendorong kesejahteraan hidup. Ia berharap bantuan beras ini bisa bermanfaat bagi masyarakat di wilayahnya, terutama warga kurang mampu. Ini tujuannya adalah untuk membantu masyarakat mendapatkan harga yang lebih murah karena kondisi hari ini beberapa kebutuhan pokok harganya cukup tinggi. Pemerintah punya kewajiban untuk mengendalikan inflasi. Salah satu tugas saya ketika dilantik kemarin adalah mengendalikan inflasi. Hari ini bersama Bulog pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melaksanakan penjualan beberapa komoditi, di antaranya beras. Di pasaran hari ini beras di kisaran 15.000 per kilo. Dari Bulog 18, bahkan 18, 15 ya. Selain memberikan bantuan beras, pemerintah juga menggelar gerakan pangan murah di Kelurahan Watunggini, Kecamatan Kota Komba. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Tengko, TVRI NTT. Ya, kita ke Kabupaten Timur Tengah Selatan pemirsa. Dalam upaya menekan harga sembako khususnya harga beras pada bulan Ramadan, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan bersama Bulog mendaftar para pedagang untuk menjadi pengecer beras Bulog. Langkah ini sebagai upaya untuk menekan harga beras yang meroket tinggi di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Penjabat Bupati Timor Tengah Selatan Seperius Edison Sipa menjelaskan, untuk menekan harga beras yang terus naik di Kabupaten Timor Tengah Selatan, pemerintah daerah bersama Forkopimda dan Bulog mengelilingi pasar mingguan untuk melakukan sosialisasi dan mengajak para pedagang untuk segera mendaftarkan diri sebagai pengecer beras untuk menekan harga beras yang sangat tinggi. Dengan masuknya para pedagang sebagai pengecer beras, minyak goreng dan kebutuhan lainnya dari Bulog, sehingga diharapkan para pedagang bisa menjual dengan standar harga Rp11.500 sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat kurang mampu. Pemerintah akan terus melakukan operasi pasar tujuannya untuk menekan harga sembako yang melambung tinggi. Semua pasar kita sudah minta untuk selain ada di Kota So ini, tapi ada di pasar Kapan ya, Pasar Rian, Pasar Niki-Niki dan Pasar Wenlasi. Bahkan nanti ada di kecamatan, kita juga akan dorong supaya di kecamatan itu juga bisa ada pengecer yang bisa memenuhi syarat untuk ambil di pulau. Supaya dengan harga yang sama. Dengan harga beli dari Bulog 10.250, jual dengan 11.500. Penjabat Bupati Timor Tengah Selatan bersama Forkopimda terus melakukan sosialisasi penyesuaian harga sembako khususnya beras, termaksud menawarkan kepada para pedagang untuk menjadi pengecer beras di pasar-pasar baik di Kota Soe maupun di pelosok Timor Tengah Selatan dengan tidak memainkan harga tetapi menjual dengan harga yang ditetapkan Bulog yakni Rp11.500. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya, pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Ya, tetaplah bersama kami. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan ibu kota Nusantara. Bahwa kepindahan
ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris, nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris, tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang ibu hamil yang hendak melahirkan dengan susah payah diseberangkan di Kali Nunpisa, Desa Oelatimo, Kecamatan Kupang Timur. Inilah video amatir aksi heroik saat seorang ibu hamil diseberangkan ke Sungai Nunpisa di Desa Oelatimo, Kecamatan Kupang Timur pada Rabu 13 Maret 2024 pagi. Nampak ibu hamil yang diketahui merupakan warga Desa Oeteta, Kecamatan Sulamu ini hendak melahirkan dan dirujuk untuk melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai di Kota Kupang. Nampak dalam video, tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI Polri, tim BPBD Kabupaten Kupang, tim Tagana Dinsos Kabupaten Kupang, bersama warga setempat mengevakuasi ibu hamil menggunakan perahu karet dan melewati arus banjir Sungai Nunpisa, Desa Oelatimo yang sangat deras. Ibu hamil tersebut dirujuk dari Puskesmas Pariti, Kecamatan Sulamu, ke sebuah rumah sakit di Kota Kupang. Tetapi saat itu Kali Nunpisa Desa Oelatimo sedang meluap sehingga terpaksa dievakuasi dengan cara diseberangkan menggunakan perahu karet dengan cara tali diikatkan pada pohon di seberang kali atau kedua sisi kali. Sehingga saat menyeberang tim gabungan memegang pada tali sebagai tumpuan. Kendati saat menyeberangkan ibu hamil dan para medis yang ikut, tim gabungan mengalami kesulitan, tetapi akhirnya berhasil. Sesuai informasi, ibu hamil telah berhasil melahirkan dengan selamat di rumah sakit di Kota Kupang pada 13 Maret 2024 siang. Penyeberangan seperti ini sudah kerap terjadi selama lebih dari 1 tahun terakhir sejak jembatan Nunpisa ambruk pada 1 Januari 2023 lalu. Bahkan terkadang saat Kali Nunpisa meluap, warga terpaksa harus menunggu beberapa jam hingga arus kali surut baru bisa menyeberang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Sebuah mobil minibus tertimpa tiang listrik PLN di Jalan Ruteng menuju Iteng, tepatnya di kilometer 18 dari kota Ruteng menuju Iteng. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Sebuah video amatir warga memperlihatkan sebuah mobil minibus Innova tertimpa tiang listrik PLN di Jalan Ruteng menuju Iteng. Tiang listrik tumbang menimpa bagian tengah mobil. Sebelumnya, mobil Innova yang memuat 3 orang penumpang ini melakukan perjalanan dari Ruteng menuju Iteng. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sang sopir dan 3 penumpang mengalami syok berat. Tumbangnya tiang listrik akibat hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi di Kabupaten Manggarai sejak 4 hari lalu. Akibatnya aliran listrik di wilayah itu mati total. Ruas jalan tersebut memang rawan tanah longsor dan juga di wilayah lainnya seperti di Reo mengalami banjir dan merendam 2 kampung.
BPBD Kabupaten Manggarai menghimbau warga agar berhati-hati di jalan yang rawan longsor karena saat ini hujan masih terus terjadi dengan intensitas tinggi. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Ya pemirsa, bulan suci Ramadan selalu identik dengan makanan berbuka puasa yang kaya akan cita rasa yang mempunyai warna-warni menggoda untuk dicicipi. Bahkan tidak saja disukai oleh umat Islam tetapi menjadi incaran umat beragama lainnya untuk menikmati pangan nikmat dengan harga yang terjangkau. Setiap tahun umat muslim menjalankan ibadah puasa sebulan lamanya untuk menahan godaan hawa nafsu sekaligus melakukan amal ibadah dengan berbuat baik bagi sesama di bulan yang suci dan penuh berkah serta ampunan. Bulan suci Ramadan tidak terlepas dengan tradisi berburu takjil jelang berbuka puasa bagi umat muslim saja, tetapi sangat dinantikan oleh umat beragama lainnya yang turut serta meramaikan suasana berbuka puasa dengan makanan siap saji yang biasanya disebut takjil. Hal ini bisa ditemui pada sore hari di samping Masjid Agung Al-Ghuraba Baitur Rahman Bajawa yang dipenuhi dengan aneka makanan baik berbahan dasar pangan lokal maupun olahan lainnya yang sangat baik bagi kesehatan tubuh selepas berpuasa sambil menikmati udara dingin dan bercengkrama bersama sahabat maupun keluarga. Salah seorang penggemar takjil, Jessica Martinus, menuturkan bahwa setiap tahun salah satu momen yang paling disukai adalah berburu takjil yang terdiri dari aneka makanan maupun minuman yang enak untuk dinikmati, serta berharap agar takjil berbahan pangan lokal lebih banyak dibuat untuk peningkatan ekonomi masyarakat di bulan suci Ramadan. Kayak apa ya, dari tahun ke tahun tuh pasti begitu, kayak suka begitu dan takjil tuh karena suka juga makanan manis. Terus pokoknya kayak jadi tradisi buat saya begitu, kayak setiap tahun kalau Ramadan gitu pasti cari takjil begitu. Tempat takjil kurang lengkap ya? Gitu. Harus banget kalau setiap tahun harus absen di tempat takjil begitu. Harus beli takjil begitu. Takjil merupakan pangan yang berasal dari makanan yang manis dan penuh warna-warni, menggoda untuk dicicipi oleh siapa saja dengan harga terjangkau, sehingga tidak heran jika menjelang sore hari saat berbuka puasa banyak masyarakat yang datang untuk membeli takjil sambil menikmati kebersamaan dalam rasa kekeluargaan dan sikap toleransi yang tinggi. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya saudara, informasi tentang takjil tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Helga Meliani. Dan saya Afonso de Araujo mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.